kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini bertemu dengan sosok kuat makhluk tingkat keabadian dewa lainnya. Lalu begitu Xiao Yan melihat sosok tersebut, Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa sosok ini sudah tidak lagi asing bagi Xiao Yan. Sosok ini kelihatannya sangat mirip dengan Yongdong. Sosok ini tampak lebih mirip dengan Wan Ji yang sebelumnya dihabisi oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun berkata dengan dingin sambil menatap ke arah si pria ketika bertanya apakah mereka semua dari klan Cimi terlihat sama. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas karena meskipun mereka terlihat sangat mirip tetapi Xiao Yan tahu dan Xiao Yan bisa membedakan bahwa sosok ini bukanlah Wan Ji yang sebelumnya dihabisi Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya, jika tidak ada alasan untuk mengambil tindakan maka pasti ada seseorang di balik sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain mata si pria tampak terlihat dingin dan hanya ada niat membunuh yang muncul di tubuhnya. Sosoknya lanjut berkata bahwa Xiao Yan berani mencuri tubuh klan Cimi dan Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Xiao Yan sedikit tertegun dan Xiao Yan pada akhirnya mendengus dingin sebelum akhirnya bertanya siapakah yang mencuri tubuh. Jika dirinya pada saat ini ingin melakukan pertempuran maka dirinya segera bisa melakukannya. Sebaiknya si pria pada saat ini berhenti berbicara banyak omong kosong. Si pria pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar cukup berani. Dirinya berani membuat kesalahan di dunia surgawi yang agung dan dirinya pada saat ini benar-benar akan segera mati. Si pria pada saat ini lanjut menoleh ke arah Yongdong dan bertanya mengapa dirinya pada saat ini mengikuti sosok tersebut. Sebagai klonnya pada saat ini dirinya seharusnya mengikuti apa yang dikatakan oleh si pria. Xiao Yan sedikit tertegun mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria. Wan Ji sebelumnya juga sepertinya telah dipanggil oleh Yongdong, tetapi kali ini si pria sebenarnya menyebut Yongdong sebagai klonnya. Hal ini benar-benar membuat Xiao Yan bingung dan Xiao Yan segera menoleh menatap ke arah Yongdong. Xiao Yan lanjut bertanya apakah dirinya adalah identitas Yongdong yang sesungguhnya. Yongdong seketika menggelengkan kepalanya dan menjawab bahwa klan Cimi selama kekuatannya lebih kuat dari pihak lain mereka bisa menganggap pihak lain sebagai klon mereka. Yongdong bukanlah klon siapapun dan sekarang Yongdong berdiri sendiri. Melihat Yongdong yang pada saat ini berbicara dengan tegas, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerti. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan sejujurnya masih bingung tentang keseluruhan dari sosok-sosok klan Cimi. Sementara itu di sisi lain si pria kembali berteriak dengan marah setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yongdong. Sosoknya berkata siapa yang memberi Yongdong kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Sebaiknya dirinya pada saat ini segera bergegas mendekat. Yongdong pada saat ini masih terlihat tegas dan sosoknya sama sekali tidak bergerak sementara si pria memiliki ekspresi yang berubah menjadi gelap. Selanjutnya si pria mengarahkan jarinya ke arah Yongdong namun pada saat yang bersamaan cahaya keemasan tiba-tiba menyelimuti Yongdong di hadapannya. Xiao Yan muncul di depan Yongdong dalam sekejap dan langsung melesatkan tinju kuat miliknya. Benturan pun seketika terjadi dan suara Xiao Yan juga pada saat ini segera terdengar di telinga pria tersebut. Xiao Yan bertanya apakah dirinya layak menggunakan anak buah Xiao Yan. Si pria di kejauhan sepertinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar begitu cepat. Sosoknya juga pada saat ini dipukul mundur setelah lesatan tinjunya berhantaman dengan lesatan tinju Xiao Yan. Sementara itu Yongdong menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Selanjutnya Yongdong menunjukkan ekspresi yang rumit sebelum akhirnya mengirimkan transmisi suara ke benak Xiao Yan. Yongdong berkata bahwa nama orang ini adalah Wu Li dan kekuatannya adalah keabadian dewa tingkat pertama. Serangannya diutamakan dalam keterampilan bertarung. Kekuatan fisiknya kuat dan kelemahannya adalah kecepatan dan kekuatan jiwa yang lemah. Begitu mendengar hal ini Xiao Yan pada saat ini sedikit ragu ketika memandang ke arah pria di hadapannya.
mengenai apakah yang dikatakan oleh Yongdong ini benar atau salah Xiao Yan hanya akan bisa tahu setelah Xiao Yan mencoba. Di kejauhan pada saat ini segel tangan Bui berubah dan keterampilan bertarung yang tidak ada habisnya mulai meraung, kekuatannya juga terasa luar biasa. Sementara itu kekuatan Xiao Yan saat ini meskipun Xiao Yan tidak bisa mengalahkan manusia jelek sebelumnya yang berada di langkah kedua keabadian dewa, akan tetapi Xiao Yan tidak takut sama sekali terhadap keabadian dewa tingkat pertama. Begitu keterampilan bertarung ini menyelimuti Xiao Yan, kekuatan guntur yang ekstrim seketika membuat Xiao Yan bisa menghindari serangan-serangan tersebut. Saat Xiao Yan menghindar, kekuatan spiritual keadaan di Xiao Yan juga tiba-tiba menyebar. Selanjutnya terlihat ada dua roda besar yang satu di atas dan satu di bawah membentuk kekuatan Yin dan Yang. Xiao Yan berteriak ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik batu penggiling jiwa. Ini adalah keterampilan bertarung yang sudah lama tidak digunakan Xiao Yan, karena kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini telah menembus keadaan di kekuatan keterampilan bertarung sebelumnya secara alami juga meningkat 2 kali lipat. Pria bernama Wu Li juga terkejut dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan saat ini terbukti bahwa pesan Yongdong tidak menipunya. Segera setelah itu Xiao Yan perlahan mengulurkan lengannya dan sebuah lengan sepanjang ribuan meter terkondensasi di udara. Lengan ini bukanlah lengan yang terkondensasi dari kekuatan keabadian. Lengan ini adalah sesuatu yang terkondensasi dari daging dan darah asli Xiao Yan. Dalam pertempuran seperti ini Xiao Yan tidak perlu menggunakan tubuh dewa aslinya. Xiao Yan hanya perlu memperbesar bagian tertentu dari tubuhnya sehingga pemandangan ini muncul. Telapak tangan besar itu bergerak langsung ke Wu Li yang pada saat ini kesakitan. Kelima jari pada saat ini benar-benar menggenggam Wu Li yang pada saat ini tidak bisa bergerak. Dengan keras pada saat ini Wu Li digencet di bawah telapak tangan besar Xiao Yan. Namun meskipun begitu masih membutuhkan sedikit usaha untuk menghabisi seorang keabadian dewa. Setelah melukai Wu Li dengan parah, Xiao Yan kemudian memurnikannya dengan 3 api berbeda warna. Bahkan seorang di tingkat keabadian dewa akan berubah menjadi abu yang diterbangkan di bawah kekuatan origin. Setelah berhasil menghancurkan Wu Li, Xiao Yan pun bergumam bahwa Xiao Yan hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatannya untuk menghabisi keabadian dewa tingkat pertama. Lalu mengapa pria jelek di tingkat kedua keabadian dewa ini tidak mampu dihancurkan oleh Xiao Yan sepenuhnya? Malah Xiao Yan benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk melawan sosok pria jelek sebelumnya. Jika begitu permasalahannya, maka kesenjangan antar setiap tingkat benar-benar tampak terlihat besar. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan meskipun Xiao Yan bergumam seperti ini, Xiao Yan sedikit menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir kekuatan pria jelek itu sama sekali bukan langkah kedua keabadian dewa. Mungkin saja si pria jelek ini memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada keabadian dewa langkah kedua. Xiao Yan pun menghela nafas dan kembali bergumam bahwa jika demikian maka si atau nomor 4 telah membayar harga yang mahal. Xiao Yan lanjut memandang ke arah sosok yang pada saat ini sedang dimurnikan oleh api Xiao Yan. Tubuh hitam berubah menjadi arang sebelum akhirnya benar-benar berubah menjadi abu dan Xiao Yan segera menarik telapak tangannya. Pertempuran ini disaksikan oleh semua orang yang berada di sekitaran Istana Su. Tanpa terkecuali mereka semua menarik nafas dalam-dalam melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Yang Hongxuan di kejauhan pada saat ini semakin gemetar dan ekspresinya berubah secara dramatis. Tanpa sadar sosoknya bergumam bahwa dengan kekuatan seperti itu dirinya khawatir orang ini bahkan lebih kuat daripada leluhur klan Yang Hua miliknya. Yang Hongxuan pada saat ini menarik nafas dalam-dalam dan dirinya kembali teringat pengejaran si Xiao sebelumnya. Dirinya pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiao Yan dan tanpa sadar bergumam bahwa orang ini tampaknya adalah keabadian dewa.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan berpikir sebelum akhirnya bergumam bahwa sungguh sangat disayangkan orang-orang ini hanya ada dalam periode waktu ini. Jika mereka bisa dibawa pergi maka hal tersebut akan bisa meningkatkan kekuatan tempur Xiao Yan. Bersama dengan Xiao Yan yang berpikir, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengangkat alisnya. Di antara abu yang terbang dan hilang sekelompok cahaya pada saat ini muncul. Cahaya ini hampir persis sama dengan kelompok cahaya yang muncul saat Xiao Yan memusnahkan penguasa istana. Xiao Yan segera mengeluarkan token iblis keabadian kuno dan semuanya seperti apa yang Xiao Yan duga. Bola cahaya ini diintegrasikan ke dalam token iblis keabadian kuno tetapi segel emasnya tidak bertambah. Namun meskipun begitu token iblis keabadian kuno ini menjadi semakin lengkap, Xiao Yan pun bergumam sebenarnya ini bisa membuat token iblis keabadian kuno menjadi lengkap. Adegan ini seketika membuat Xiao Yan cukup senang tetapi kemunculan pria kuat sebelumnya benar-benar lagi-lagi membuat Xiao Yan cukup bingung. Xiao Yan pada akhirnya menoleh dan melihat ke arah Yang Hongxuan terlebih dahulu. Saat sosoknya dikunci dengan tatapan Xiao Yan, sosoknya pada saat ini terkejut dan seluruh tubuhnya tampak gemetar. Suara Xiao Yan seketika terdengar di telinganya ketika memerintahkan Yang Hongxuan untuk mendekat. Wajah Yang Hongxuan pada saat ini langsung pucat dan sosoknya tidak berani mengabaikan perintah Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan sempat berbicara, sosoknya segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa sebelumnya para junior memiliki mata yang buta. Xiao Yan melambaikan tangannya menghentikan Yang Hongxuan yang berbicara dan Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera bertanya. Xiao Yan bertanya apakah dirinya baru saja melihat orang yang baru saja dihabisi oleh Xiao Yan. Setelah datang ke sini apakah orang sekuat itu merasa kasihan kepada Yang Hongxuan hingga pada akhirnya tidak menyerangnya? Yang Hongxuan pada saat ini tersenyum masam dan berkata bahwa karena orang tersebut sangat kuat mungkin saja hal tersebut bisa terjadi. Dengan melihat kekuatan orang tersebut selama pertempuran sebelumnya, jika orang ini mengambil tindakan kepada Yang Hongxuan dan yang lainnya maka mereka akan segera mati. Xiao Yan mencubit dagunya ketika mendengar hal ini dan Xiao Yan pada saat ini segera tersadar sesuatu. Xiao Yan pada akhirnya bergumam sepertinya ini jelas ditujukan kepada Xiao Yan. Jika orang ini memang berada di tempat ini untuk membatasi setiap orang yang memasuki istana Su, seharusnya mereka juga akan diserang. Begitu Xiao Yan mengetahui hal ini, Xiao Yan pada akhirnya ketika kembali ke timnya, Xiao Yan berpikir mungkin satu-satunya yang bisa memberikan jawaban kepada Xiao Yan saat ini adalah Yongdong. Meskipun mungkin informasi yang diberikan oleh Yongdong ini tidak rinci tetapi setidaknya Xiao Yan harus bertanya. Xiao Yan pun segera berkata kepada Yongdong agar Yongdong pada saat ini sebaiknya menjelaskannya kepada Xiao Yan. Yongdong pada saat ini menunjukkan ekspresi gelisah hingga pada akhirnya Xiao Yan segera kembali berbicara kepada Yongdong. Xiao Yan berkata, tidak bisakah Yongdong pada saat ini mengatakannya? Jika begitu maka Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Xiao Yan masalah ini ada hubungannya dengan klan Cimi. Karena dirinya mengendalikan segalanya di sini, cepat atau lambat orang terkuat di antara mereka juga akan muncul dengan sendirinya. Tanpa berkata apapun mata Yongdong pada saat ini menunjukkan rasa terima kasihnya. Dirinya pada saat ini tahu bahwa Xiao Yan tampaknya memilih untuk percaya kepada Yongdong. Sementara itu di atas kompas Yu Yan pada saat ini tampak terlihat sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut bergumam bahwa ternyata kekuatan Xiao Yan menjadi jauh lebih kuat. Orang ini juga telah diselesaikan dengan cepat dan jika begitu permasalahannya mari mereka memberikan beberapa orang kuat lagi kepada Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang memutuskan duduk bersila dan hendak memasuki pagoda pemurnian. Xiao Yan ingin melihat seberapa baik bahan obat yang telah ditanam Xiao Yan di Taman Lingpu.
Namun pada saat ini sebelum Xiao Yan bisa memasuki pagoda pemurnian ada lagi sesosok yang muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini bahkan tanpa repot-repot berbicara omong kosong memilih untuk segera mengambil tindakan secara langsung. Meskipun orang ini datang dengan momentum yang besar hanya dengan tinju yang dilesatkan oleh Xiao Yan dengan cahaya keemasan, sosok ini benar-benar langsung dihancurkan. Hasil akhir pertempuran ini tetap sama dengan sosok tersebut yang dirubah menjadi abu di hadapan Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini merasa menjadi semakin bingung. Xiao Yan pada akhirnya bertanya kepada Yongdong berapa banyak keabadian dewa yang ada di dunia surgawi yang agung. Menghadapi tatapan Xiao Yan, Yongdong pada saat ini tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya tidak tahu rahasia seperti itu. Xiao Yan sedikit mengangguk dan berkata bahwa itu tidak apa-apa. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan hanya perlu menghabisi mereka sebanyak yang mereka mau. Setelah menghabisi sosok-sosok ini kelompok cahaya juga kembali muncul dan Xiao Yan kembali menggunakan token iblis keabadian kuno. Pada akhirnya token iblis keabadian kuno di tangan Xiao Yan semakin lama menjadi semakin lengkap. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening karena Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba teringat sesuatu. Xiao Yan bergumam, mungkinkah dirinya yang melakukannya? Xiao Yan tersadar bagaimanapun Yu Yan adalah satu-satunya yang berjanji kepada Xiao Yan untuk membantunya mendapatkan token iblis kabarian kuno yang lengkap. Namun ketika Xiao Yan pada saat ini memikirkan sosok cantik yang bercokol di benaknya, Xiao Yan hanya bisa bergidik dipenuhi dengan kengerian. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya bahwa bahkan jika Xiao Yan mengetahui hal ini, Xiao Yan harus berpura-pura tidak tahu. Wanita ini tidak memiliki niat baik terhadap Xiao Yan. Apa yang dirinya perhitungkan juga telah bisa ditebak oleh Xiao Yan dan dapat dilihat di wajahnya. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan pada saat ini bermain dengan token iblis keabadian kuno bertekstur aneh. Xiao Yan bergumam, seperti apa token iblis keabadian kuno yang lengkap dari alam iblis keabadian kuno ini? Apakah sesungguhnya kemampuan dari token iblis keabadian kuno ini, lalu mampu memobilisasi orang kuat seperti Jiu Yang Tianzun sesuka hati? Bukankah akan sangat mudah bagi mereka untuk bisa mendapatkan bagiannya? Mengapa mereka masih membutuhkan banyak kesulitan untuk mempercayakan hal seperti ini? Xiao Yan menatap ke arah token iblis keabadian kuno yang pada akhirnya tampak seperti liontin giok yang masih belum lengkap. Xiao Yan berpikir bahwa hal seperti ini diminta di alam dewa kekacauan dan dengan kekuatan seperti Jiu Yang Tianzun seharusnya mereka akan dapat dengan mudah mendapatkan token tersebut. Xiao Yan pada akhirnya kembali bergumam, mungkinkah yang diinginkan bukanlah token iblis keabadian kuno sama sekali? Jika titipan digunakan sebagai sarana tata letak atau titipan digunakan untuk menyelesaikan suatu hal yang terpenting, hal tersebut akan mengubah arah perkembangan sesuatu. Misalnya Xiao Yan datang ke alam iblis keabadian kuno ini meskipun hal itu dikarenakan dua raja roh, sebagian alasannya adalah karena perintah dari alam dewa kekacauan atau Suyu. Namun tanpa disadari Xiao Yan pada akhirnya terlibat dengan sejarah dewa asli dan klan Cimi. Adapun mengenai tujuannya, Xiao Yan pada saat ini masih belum bisa menebaknya. Setidaknya Xiao Yan pada saat ini tahu bahwa nomor satu telah memberikan banyak bantuan kepada Xiao Yan. Semua ini bermanfaat bagi Xiao Yan. Setelah datang ke dunia iblis keabadian kuno, Xiao Yan berhasil menerobos ke alam leluhur dewa asli. Hal ini juga memungkinkan klon dewa asli untuk membangkitkan garis keturunan dewa asli super raksasa. Kekuatan Xiao Yan juga pada akhirnya benar-benar telah meningkat pesat. Xiao Yan pada saat ini bergulat dengan pemikirannya dan bersamaan dengan hal tersebut fluktuasi aneh pada saat ini seketika muncul di Istana Su. Ledakan terjadi dan sosok-sosok di sekitar melihat adanya guntur yang menyapu dari kejauhan. Guntur ini lurus menyapu area sekitar sebelum akhirnya bercokol di langit.
penguasa Istana Su bergegas keluar dari aula utama dan sosoknya pada saat ini merentangkan tangan, lalu petir berkumpul di arahnya seperti sosoknya adalah penguasa petir. Penguasa Istana Su melihat sekeliling dan tiba-tiba tertawa tanpa adanya hambatan. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka semua benar-benar kurang ajar, mereka semua akan segera diubah menjadi abu di bawah guntur miliknya. Di langit di atas kepalanya awan guntur besar pada saat ini terlihat berkumpul. Guntur ini memancarkan fluktuasi aura yang sangat kuat dan terasa begitu menakutkan. Saat penguasa Istana Su tertawa liar dan setelah guntur menderu-deru, cahaya guntur perlahan menghilang dan sesosok tubuh muncul di udara yang sedikit redup. Sosok di ujung perlahan mengangkat tangannya dan awan petir di langit tiba-tiba mulai menggeliat. Setelah melihat hal ini penguasa Istana Su tiba-tiba berhenti tertawa. Sosoknya tanpa sadar berteriak bagaimana dirinya bisa mengendalikan guntur miliknya. Penguasa Istana Su segera mengangkat tangannya mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas awan guntur di udara. Sosoknya menemukan bahwa dirinya pada saat ini sama sekali tidak bisa kembali merebut awan guntur tersebut. Bersamaan dengan hal itu tiba-tiba awan guntur setebal seberkas cahaya turun. Guntur ini melengkung seperti dahan pohon dan kecepatannya sangat mencengangkan. Di hadapan banyak pasang mata guntur ini turun dan langsung menghantam penguasa Istana Su. Guntur yang muncul di sekeliling mengelilingi sosok lain seolah-olah dirinya adalah penguasa guntur yang sebenarnya. Sosok-sosok yang melihat adegan ini tanpa sadar bergumam bahwa sosok ini benar-benar begitu kuat. Sementara itu penguasa Istana Su yang jatuh masih berusaha berjuang untuk melawan. Tetapi pada saat ini bayangan besar menyelimuti dirinya dan telapak tangan yang besar dan kokoh muncul di hadapannya. Bahkan tanpa adanya teriakan sosoknya langsung hancur berkeping-keping di telapak tangan raksasa. Penguasa Istana Su pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan dalam waktu kurang dari 10 tarikan nafas. Harus diketahui bahwa kekuatan dari penguasa Istana Su ini adalah langkah ke-9 keabadian Kaisar. Menghabisi sosok keabadian Kaisar langkah ke-9 hanya dalam beberapa tarikan nafas benar-benar sangat gokil. Selanjutnya kelompok cahaya juga muncul dan token iblis keabadian Xiao Yan segera meraung. Token ini langsung menyerap kelompok cahaya secara instan dan saat kelompok cahaya tenggelam ke dalam token iblis keabadian kuno Xiao Yan, lalu segel emas ke-6 pada saat ini tiba-tiba muncul. Tepat ketika segel emas ke-6 ini muncul di token iblis keabadian kuno tiba-tiba bumi bergetar, seolah-olah adanya gempa bumi. Token milik Xiao Yan ini langsung dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan mengabaikan gemuruh yang pada saat ini melonjak dan Xiao Yan pada saat ini masih merasa takjub dengan kekuatan fisiknya. Xiao Yan bergumam bahwa kekuatan fisik semacam ini sungguh menakjubkan. Ada alam kuno di atas alam leluhur dewa asli dan setelah menerobos alam kuno hal tersebut akan membuat klon dewa asli mencapai ranah dewa kuno. Xiao Yan benar-benar ingin tahu betapa menakutkannya kekuatan di alam dewa kuno ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa meskipun tubuh fisiknya pada saat ini semakin kuat, Xiao Yan harus bisa membangun jati diri Xiao Yan dan meningkatkan kekuatannya yang masih berada di langkah ke-7 keabadian Kaisar. Untuk bisa mengendalikan klon yang lebih kuat Xiao Yan benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini getaran di sekitar juga menjadi semakin kuat. Getaran ini terjadi setelah Xiao Yan mengumpulkan 6 segel emas dari token iblis kabarian kuno. Setelah guncangan tersebut pada saat ini badai melanda dan tampaknya tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yan juga segera merasakan arah badai sebelum akhirnya Xiao Yan berteriak perlahan. Xiao Yan lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi dan Xiao Yan langsung bergerak berlari ke ujung. Zonggu dan yang lainnya tidak berani mengabaikan dan buru-buru mengikuti Xiao Yan. Saat ini seluruh dunia surgawi yang agung bergetar.
seolah-olah ada sesuatu yang muncul dari tanah dan semua orang juga menyadari hal tersebut. Mereka pada saat ini bergumam bahwa pasti ada harta karun aneh yang lahir. Mereka harus cepat karena keberuntungan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Pada akhirnya banyak pelang yang tidak terhitung jumlahnya muncul yang melesat menuju ke arah kilatan cahaya. Semua orang bisa melihat adanya kilatan cahaya yang pada saat ini melonjak ke langit. Di sekitar Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini banyak kilatan cahaya yang melintasi Xiao Yan dengan begitu cepat. Adapun Xiao Yan pada saat ini secara alami bisa melakukan perjalanan lebih cepat, namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut, bukan karena Xiao Yan menunggu Zonggu dan yang lainnya tetapi Xiao Yan sedang mengamati sekeliling untuk melihat apakah ada orang lain yang lebih kuat yang muncul. Meskipun Xiao Yan masih belum menemukan mereka di sepanjang jalan, hal tersebut tidak berarti mereka belum bertemu. Xiao Yan yakin pasti akan ada orang kuat lainnya yang merupakan keabadian dewa. Xiao Yan pun mengesampingkan permasalahan ini dan bersamaan dengan Xiao Yan yang terus mendekat pilar sinar ini semakin besar, kekuatan dari pilar ini juga lebih kuat daripada apa yang dibayangkan oleh Xiao Yan sebelumnya. Begitu semua orang sampai di hadapan pilar ini mereka juga pada akhirnya berhenti. Mereka melihat berkas cahaya ini berubah menjadi penghalang cahaya seolah-olah memisahkan mereka dengan dunia yang berbeda. Banyak sosok yang sebelumnya menyerbu pada saat ini memutuskan untuk diam dan menatap ke arah tirai tipis. Xiao Yan juga berhenti dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak terburu-buru masuk. Xiao Yan melihat sekeliling seolah-olah Xiao Yan pada saat ini sedang menunggu sesuatu. Pada akhirnya Xiao Yan pun mendengar suara gemuruh dan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menoleh. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan pada saat ini masih ada beberapa orang kuat yang bersembunyi. Gerbang kuno ini seperti pelatihan bagi banyak orang tetapi bagi makhluk yang lebih kuat yang berada di tingkat keabadian para dewa tujuan mereka datang ke sini adalah untuk mencari keberuntungan. Mereka rela menghabiskan lebih banyak waktu untuk menunggu di sini demi mendapatkan keberuntungan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat ada sesosok yang berusaha menerobos masuk. Namun begitu dirinya menyentuh penghalang tirai cahaya sosoknya pada saat ini seolah-olah menerima pukulan balik. Energi tidak terlihat pada saat ini membuat si pria terlempar mundur. Sosoknya juga memuntuhkan seteguk besar darah dan tampaknya si pria telah terluka parah. Melihat adegan ini tidak ada lagi yang berani untuk mengambil tindakan dengan ceroboh. Perbincangan di sekitar juga pada saat ini segera terdengar di telinga Xiao Yan dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan mendengar salah seorang di antara mereka berkata bahwa dirinya telah melihat tirai tipis ini. Sudah ratusan tahun sejak tirai tipis ini terakhir kali muncul di tempat ini, dikatakan bahwa hanya mereka yang mengumpulkan 6 segel emas yang memenuhi syarat untuk bisa masuk. Salah seorang lainnya bergumam, bukankah 6 segel emas ini terlalu berat? Dengan begitu bukankah mereka perlu menghabisi semua penguasa istana bumi? Dirinya khawatir satu-satunya yang bisa mengumpulkan ke-6 segel emas ini hanyalah mereka yang memiliki kekuatan yang berada di tingkat keabadian dewa. Mendengar hal ini Xiao Yan pada akhir menghela nafas lega dan Xiao Yan pada saat ini masih belum mengambil tindakan. Selanjutnya Xiao Yan melihat orang lain yang bergegas mendekati pilar cahaya. Dua sosok pada saat ini mendekati pilar cahaya. Xiao Yan segera menemukan ada sesuatu yang aneh karena sejarah logika orang-orang yang datang ke gerbang kuno ini selalu berjalan berkelompok. Adapun sosok yang pada saat ini mendekati tirai cahaya mereka tidak sendirian. Meskipun mereka memiliki kelompok tetapi mereka pada akhirnya membiarkan kelompok mereka menunggu di belakang. Tampaknya hanya mereka yang terkuat yang pada saat ini akan memasuki tirai cahaya. Sementara itu di sisi lain terlihat ada dua sosok, yang satu bungkuk sementara yang satu kurus. Sosok bungkuk ini memiliki kulit yang memborok sementara yang lainnya pada saat ini terlihat memiliki ekspresi pucat.
si bongkok pada saat ini segera berbicara kepada pria kurus yang bernama Lang Tian. Apakah dirinya percaya diri kali ini? Sosok si kurus pada saat ini menoleh dan berkata bahwa dirinya memiliki kepercayaan diri yang sama dengan yang dimiliki oleh si bungkuk. Mendengar hal tersebut, si bongkok pada saat ini berkata dengan marah bahwa mereka telah tinggal di sini selama ratusan tahun untuk pilar ini, oleh karena itu mereka pada saat ini jangan membuang-buang waktu. Dapat terlihat dua sosok ini seperti seorang teman, tetapi sesungguhnya mereka memiliki tatapan kejahatan diam-diam. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada kelompoknya bahwa mereka bisa menunggu Xiao Yan di sini. Yang terbaik adalah mencari tempat untuk bersembunyi karena ada banyak orang kuat di sini dan mereka harus berhati-hati. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya segera menggerakkan sosoknya dan bergegas ke tirai tipis di antara banyak pasang mata yang melihat. Suara berdengung pada saat ini pertama kali mencapai telinga Xiao Yan dan cahaya yang berada di hadapan Xiao Yan sedikit menyilaukan untuk sesaat. Adegan yang muncul di hadapan Xiao Yan pada saat ini terlihat cukup mengejutkan. Xiao Yan melihat pilar batu abu-abu berdiri tegak ke langit seolah-olah tenggelam ke dalam langit. Melihat ke atas, Xiao Yan sama sekali tidak melihat ujung dari platform tersebut. Xiao Yan hanya melihat ke bawah dan melihat bahwa Xiao Yan sedang berdiri di atas sebuah platform. Selain itu tidak hanya ada satu platform tetapi beberapa platform seperti itu. Platform ini juga sangat luas sehingga lebih mirip seperti aula jika dibandingkan dengan platform. Melihat ke sekitar ada sosok-sosok lain di platform di sekitar Xiao Yan. Ada 4 sosok lain yang pada saat ini tampaknya ingin memasuk pilar cahaya. Begitu Xiao Yan melihat ke sekeliling, Xiao Yan mendengar suara yang sebelumnya terdengar dari kejauhan. Sosok bungkuk menatap ke arah Xiao Yan dan berkata ternyata ada pendatang baru. Ini merupakan hal yang bagus dan dirinya ingin tahu dari manakah asal saudara berasal. Xiao Yan dengan ringan menjawab bahwa dirinya berasal dari dunia luar. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan tidak perlu menjawab secara spesifik. Terlebih lagi orang-orang di sini juga sepertinya bukan teman baik dan pada akhirnya pertempuran mungkin akan bisa terjadi. Mendengar hal tersebut si bongkok pada saat ini berkata sambil tersenyum sebaiknya saudara harus berhati-hati, seseorang akan bisa mati di tempat ini. Begitu selesai berbicara si bongkok pada akhirnya segera kembali berbicara kepada semua orang yang berada di sekitar. Sosoknya berkata bahwa mereka berlima bisa memulai uji coba. Tolong arahkan token iblis keabadian kuno milik mereka agar mereka bisa memulai tanpa penundaan lebih lanjut. Sosoknya juga lanjut memandang ke arah Xiao Yan dan segera memerintahkan Xiao Yan untuk melakukan hal tersebut. Sepertinya hanya Xiao Yan lah orang yang berada di sini untuk pertama kalinya. Melihat Xiao Yan yang tetap bergeming, si bongkok pada akhirnya memimpin untuk membalikkan telapak tangannya. Dirinya segera menyodorkan iblis keabadian kunonya langsung ke arah kelompok cahaya. 3 sosok lainnya juga pada saat ini segera mengirimkannya ke arah kelompok cahaya. Mereka berempat pada akhirnya masuk dan hanya Xiao Yan yang pada saat ini masih terdiam. Si bongkok juga segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sekarang adalah giliran saudara. Keluarkan token iblis keabadian kuno di tangannya sehingga dengan begitu maka mereka akan bisa memulai uji coba. Xiao Yan pada saat ini masih belum mengambil tindakan dan Xiao Yan memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu. Xiao Yan bertanya apakah aturan yang ada di sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, si bongkok pada saat ini sedikit menyimpitkan matanya. Niat baiknya menghilang dan digantikan dengan sedikit niat membunuh. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar menarik dan orang ini merupakan orang yang sangat licik. Sosoknya lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa aturan sangat sederhana. Setelah uji coba dimulai lawan mereka akan muncul di platform. Setelah kemenangan platform akan terus meningkat dan lawannya akan menjadi semakin kuat.
Xiao Yan pada saat ini masih tetap tidak bergeming mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si bongkok. Xiao Yan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh si bongkok ini terlalu sederhana dan Xiao Yan tidak bisa mempercayainya. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini sama sekali tidak bergeming, pada akhirnya si bongkok jadi semakin kesal. Sosoknya berkata, sebaiknya saudara pada saat ini jangan menekan permasalahan ini terlalu jauh. Lihatlah mereka berempat di sini, sebaiknya dirinya pada saat ini segera terjun dan ikut dalam pertempuran. Sosok-sosok lainnya juga pada akhirnya menjadi semakin marah melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya, apakah sesungguhnya gunanya platform ini, seberapa tinggikah ini harus dinaiki dan apa yang bisa dilakukan di sini? Apakah pilar batu ini adalah pilar yang disebut dengan pilar Tianjun? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok-sosok di dalam tirai cahaya menjadi semakin marah. Si bongkok juga kembali berkata bahwa peraturannya telah ditentukan. Mereka bukan orang yang menetapkan peraturan tersebut dan mereka pada saat ini tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Selain itu mereka juga pada saat ini tidak ingin menyia-nyiakan waktu mereka bersama dengan saudara, sebaiknya dirinya pada saat ini dengan cepat dan jangan memaksakan keinginannya terlalu jauh. Xiao Yan pada saat ini mengabaikan apa yang baru saja dikatakan oleh si bongkok. Xiao Yan tidak mendapatkan jawaban dan Xiao Yan pada saat ini memilih untuk duduk bersila. Melihat hal tersebut sosok-sosok lain pada saat ini benar-benar menjadi semakin murka. Sosok yang bernama Lang Tian juga pada saat ini segera berteriak bahwa saudara ini benar-benar berani mempermainkan mereka. Dirinya benar-benar mencari kematian. Dirinya tidak menyangka bahwa seorang langkah ketujuh keabadian kaisar berani bertindak seperti ini. Xiao Yan pada saat ini tetap bergeming mendengar apa yang diteriakkan oleh banyak sosok di balik tirai cahaya. Mereka pada saat ini tampaknya sama sekali tidak bisa menerobos tirai cahaya setelah memasukinya. Oleh karena itu pada saat ini mereka sama sekali tidak bisa mengambil tindakan kepada Xiao Yan sang kesayangannya para Tobrut.